Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel saya Rahman Toka Toka. Baik, pada video kali ini saya ingin merekomendasikan 3 aplikasi yang wajib dimiliki untuk memancing pinggiran ataupun nelayan. Pada aplikasi ini sangat membantu untuk kita yang hobi memancing untuk menandai sebuah lokasi di mana lokasi tersebut terdapat banyak ikan ataupun rumpon yang kita buat. Jadi apabila suatu saat kita pergi atau menuju ke tempat tersebut, kita tidak kesulitan untuk mencarinya. Baik, langsung saja kita ke aplikasi yang pertama. Aplikasinya bernama Fishing Point. Ini dia teman-teman. Nah, ini dia aplikasinya teman-teman. Pada titik biru tersebut adalah lokasi saya saat ini. Menggunakan aplikasi ini sangat mudah, tidaklah sulit. Kita apabila ingin membuat lokasi, kita hanya perlu perbesar layar sebesar mungkin sampai tidak bisa lagi diperbesar. Nah, ini titik layar diperbesar. Kita tunggu sebentar sampai benar-benar stabil jaringannya. Usahakan saat membuat titik jaringan benar-benar stabil. Nah, ini dia sudah stabil teman-teman, sekitaran sini. Ini lokasinya yang benar ini. Kita tinggal pencet di layar, tahan dan tekan dan tahan lama, dan kita tinggal beri nama. Contoh di sini saya beri nama rumpon. Ini contoh apabila kita di laut ya, rumpon. Nah, kita sudah punya lokasi rumpon di sini teman-teman. Ini jaringan saya kurang stabil, jadi posisi letak saya agak berpindah-pindah, cuman dia tidak jauh, sekitar beberapa meter saja. Nah, apabila kita ingin mencari atau menuju lokasi tersebut, sesampai kita di laut, kita hanya perlu menekan 3 ini di atas dan pencet lokasi. Nah, ini dia rumpon, berjarak 2 meter dari lokasi saya saat ini. Contoh kita buka. Nah, jaraknya 2 meter. Kita tinggal pencet tombol navigasi tersebut. Nah, ini dia teman-teman. Navigasi selesai, artinya kita sudah sampai di lokasi yang kita buat tanda di laut ataupun di darat. Mungkin kalau di darat tidak begitu sulit untuk mencari lokasinya, tapi kalau di laut sangatlah sulit. Nah, ini kita buat contoh lagi yang seandainya kita membuat di laut. Saya berada di Balikpapan ya teman-teman ya, di daerah Lamaru. Ini usahakan layarnya di full, perbesar sampai habis, sampai dimana nanti lokasi kita ada. Nah, contoh saya berada di lokasi di sini nih. Ini lokasi saya saat ini, perahu saya parkir, dan kita tinggal pencet layar, tekan lama. Nah, ini kita tinggal buat nama. Contoh ini spotnya batu ya teman-teman ya. Batu yang mungkin berpotensi ikan sangat banyak begitu kita memancing di sini. Batu, kita beri nama Batu Lemaru. Batu 2 deh, Batu 2. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Lokasinya sudah tersimpan. Saat kita ingin menuju ke lokasi tersebut, contoh kita kembali pada keluar aplikasi, kita masuk lagi. Awal kita masuk, kita akan diletakkan ke titik kita atau lokasi kita saat ini. Nah, ini dia. Yang lokasi kita tadi ada di laut. Nah, itu yang tanda merah jangkar. Bagaimana kita mau ke sana? Saat kita menuju ke sana menggunakan perahu, kita hanya perlu pencet lokasi, tekan Batu 2, jaraknya 2 km dari lokasi saya saat ini. Tekan tombol navigasi ini. Nah, itu diarahkan untuk menuju ke titik tersebut. Begitu kita sampai titik, maka nanti jaraknya hanya 0,0. Ini 0,1 ms atau jarak 2,07 km. Baik, ini aplikasi sangat berguna teman-teman, khususnya untuk yang membuat kotoran di pinggir-pinggir laut atau memiliki spot-spot batu yang berpotensi ikan sangat besar atau banyak ikannya.
Ini cukup membantu teman-teman. Baik, ini apabila kita perkecil lagi petanya, saya memiliki beberapa lokasi. Nah, ini lokasinya teman-teman. Ini lokasi terletak di Pantai Ambalat. Ini daerah Laut Ambalat. Saya memiliki 2 kotoran dan 1 batu yang berpotensi kemarin ikannya saya datangin cukup banyak. Baik, inilah di aplikasinya Fishing Point namanya teman-teman, bisa di-download di Google Play Store. Di aplikasi ini juga terdapat fitur-fitur lain seperti mengukur jarak, tetapkan jangkar, simpan tangkapan, atau rekam tonda. Rekam tonda ini artinya kalau bahasa kita trolling. Jadi dimana kita jalurnya kita trolling, kita bisa rekam pancing rawai dan simpan lokasi. Baik, mungkin sekian ya teman-teman ya yang untuk aplikasi Fishing Point. Kita pindah ke aplikasi yang kedua, yaitu Google Map. Nah, ini Google Map sama seperti Fishing Point tadi, fungsinya sama. Fungsinya untuk membuat lokasi. Nah, ini saya di Google Map cukup banyak saya membuat lokasi teman-teman. Nah, ini lokasi saya, beberapa kotoran, batu, dan batu-batu pinggir, batu tengah. Ini lokasi saya saat ini teman-teman, banyak ini yang saya punya di Ambalat. Jadi sewaktu-waktu apabila kita ingin mencari lokasi tersebut, kita hanya perlu menuju ke sana. Nanti dari GPS-nya lokasi kita saat ini, dia akan mengarahkan ke arah kemana kita ikutin sesuai sinar yang ada di titik biru tersebut ya. Di sini kan ada sinarnya mengarah kemana, berputar sesuai putaran HP kita ya. Nah, kurang lebih fungsinya sama seperti yang tadi. Ini sangat membantu teman-teman, cuma saya rekomendasikan untuk membuat lokasi atau titik, usahakan jaringan Anda atau teman-teman benar-benar bagus, H+ atau 4G sekalipun, dan itu posisi kapal diam, sudah dijangkarin artinya, jadi nggak kemana-mana lagi baru kita buat lokasi. Begitupun saat kita mencari, kita perlu berhentikan kapal, jangkar, baru kita cari lagi sampai sedemikian rupa, sampai dekat lah, artinya sampai layar diperbesar, sampai diperbesar. Nah, begini, ini jaringan saya kurang bagus di sini, cuman ini titiknya pas di mana saya sekarang membuat rekaman ini. Baik, ini aplikasi yang kedua, Google Map. Ini beberapa aplikasi yang saya simpan. Batu bulat, batu. Contoh kita pergi ke batu bulat, lihat peta. Nah, ini dia teman-teman. Ini dia, ini contoh batu bulat yang saya buat di Ambalat waktu itu. Ini batunya sangat besar dan cukup berpotensi untuk ikan-ikan pinggiran ya. Baik, ini Google Map yang kedua. Dan yang ketiga, kita menggunakan aplikasi Info BMKG. Nah, ini dia. Info BMKG ini cukup, ya menurut saya ini sangat penting untuk memancing. Ini berguna untuk menentukan cuaca, gelombang, angin. Baik, ini hanya saya menggunakan titik 3 di atas, cuaca maritim ya teman-teman ya. Cuaca maritim, maka dia akan memberikan, nah ini tampilannya teman-teman. Pada yang warna biru pada laut, itu berarti gelombang saat itu tenang, saat ini tenang. Apabila warna hijau itu berarti rendah, kuning sedang, oranye tinggi, merah sangat tinggi, ungu ekstrim, hitam sangat ekstrim. Cuma untuk di pinggiran biasanya antara biru, hijau, dan kuning saja. Ini baterainya lowbat teman-teman. Kita cukup perbesar layar. Apabila jaringan bagus, dia langsung masuk. Kita tekan lama di layar. Nah, ini dia perairan Balikpapan detail. Kita pencet detail. Nah, ini hari ini kondisinya hujan sedang. Ini 0,1 sampai 0,5 meter. Artinya itu tenang gelombang saat ini.
anginnya 2-10 knot. Dan untuk besok biasanya saya mengecek ini saat saya akan pergi mancing besok, jadi malamnya saya cek. Contoh besok saya akan pergi memancing, saya pencet yang besok. Nah besok keadaannya sama juga, artinya gelombang laut lagi teduh atau tenang, nggak gelombang besar, anginnya juga sedang 2-15 knot. Kalau hari ini tadi kan 2-10, kalau besok 2-15 itu berarti agak kencang. Tergantung besok lagi perubahan, atau H+2, H+3. Nah ini di H+2 ini sudah mulai agak bergelombang ya, 0,5 sampai 1,25 meter rendah. H+3 tenang lagi ini, mungkin di H2 atau besok apabila terjadi hujan besok bisa jadi H2 atau H3 berubah. Ini mendingan kita ceknya besok deh. Apabila kita ingin mancingnya besok lagi, lusa, berarti kita ngeceknya besok lusa lagi. Nah ini hari ini kan 0,1 sampai 0,5, besok 0,1 sampai 0,5 juga, berarti besok pagi kita memancing kondisi laut tenang. Dan ini menurut saya sih cukup persis dengan kondisi laut. Apabila memang bergelombang, di sini diberitahu bergelombang, contoh seperti H+2 ini. Nah ini 0,5 sampai 1,25 meter rendah. Rendahnya di BMKG sudah termasuk sedikit bergelombang untuk kelas-kelas di pinggiran ya. Dan seperti saya menggunakan perahu ketinting kecil, menurut saya itu sudah sedang lah, tapi masih bisa. Cuman apabila sampai 1,25 sampai 2,5 itu sudah besar, biasanya saat-saat musim selatan. Nah untuk hari ini di laut tenang ini malam, karena saya membuat video ini pada malam hari. Nah ini dia. Baik, ini teman-teman sangat membantu aplikasi ini untuk kita menentukan besok apakah jadi pergi memancing atau tidak. Itu sangat membantu ini ya teman-teman ya. Ini info BMKG cuaca maritim. Nah ini, jadi nanti teman-teman tinggal pilih di mana gitu. Contoh ini saya tekan yang di daerah Penajam. Oh ini masih Balikpapan, dia masuk masih laut Balikpapan. Nanti di mana tempat lokasi teman-teman ingin kunjungin, misalnya teman-teman berada di Samarinda atau Bontang, ini masih hijau semua, sama persis seperti Balikpapan. Cuman apabila teman-teman ingin memancing ke daerah ini, lautan Kalimantan Selatan, Laut Tengah Kalimantan, perairan Kalimantan Tengah bagian timur. Nah detailnya ini di daerah sana ya. Nah ini untuk hari ini gelombangnya sedang 1,25 sampai 2,5. Besok sama persis, besoknya sama. Nah hari ketiga rendah sudah teman-teman. Jadi kita bisa prediksi lah gimana untuk pergi mancing jadi apa tidak. Baik, sekian teman-teman, itu yang video yang saya rekomendasikan. Ada 3 aplikasi yang mungkin sangat membantu untuk teman-teman yang memancing di pinggiran, baik yang memiliki perahu ataupun yang pergi-pergi memancing dengan menyewa perahu agar tidak terjadi gagal mancing ya. Baik teman-teman, sekian video yang saya rekomendasikan, semoga bermanfaat dan membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.